Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Den Haas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas? Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di jalan kabut. Hei, penyisir semua! Penyisir keluar dari desa! Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku butuh pasukan. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Terima kasih, Mak Rompang. Ikutilah episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-8 ini didukung oleh Yvonne Rose sebagai Wulandari, Eli Burhan sebagai Nyisepi, Ferry Fadli sebagai Batara, Naryo sebagai Kisabrang, Ari sebagai Kisono Keling, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Den Haas. Pada kisah yang lalu diceritakan, ketiga pemuda yang mengadakan perampokan di rumah Kisabrang sedang dihadang oleh Wulandari. Dalam penghadangan itu telah terjadi pertengkaran. Apalagi ketiga pemuda itu tampak meremehkan Wulandari, sehingga gadis itu menjadi tidak sabar, kemarahannya meluap-luap, sehingga Wulandari akhirnya menantang ketiganya untuk mengadu jiwa. Sementara itu di rumah seorang penduduk
terdapat 2 mayat pemuda yang juga berpihak pada Singosari. Di kepala kedua mayat itu terdapat 10 lubang. Keduanya telah terkena serangan 10 jari dewa, sehingga mereka tewas seketika. Menilik bekas lubang itu, Batara sudah tahu siapa yang melakukan serangan itu. Hati-hati, wanita ini nampak siap untuk menerkam kita. Aku siap menebas batang lehernya. Nah, mari kita cabut pedang kita masing-masing. Percuma kalian mencabut pedang kalian. Sarungkanlah kembali sebelum aku mematahkan leher kalian. Kau jangan menakut-nakuti kami. Kami sudah terlatih di dalam ketentaraan Singasari. Sayang, kalian keras kepala. Jangan banyak bicara. Sekarang minggir. Berilah kami jalan. Kalau aku tidak mau, Kulitmu terlampau lembut bagi ujung pedangku. baik, aku akan ikuti kemauan kalian. Nah, terus ke pinggir. Dan jangan coba-coba kau menyerang kami. Terus ke pinggir jalan. Wah, Edan. Dia dapat melenting dan berdiri tegak di hadapan kita kembali. Mari kita selesaikan persoalan ini dengan cara adu kepandaian. Hati-hati. Kita tidak boleh gegabah. Lihat cara berdirinya. Dia bukan perempuan sembarangan. Tampaknya memang begitu. Tapi jangan takut. Dia hanya sendiri. Sedangkan kita bertiga. Ya, mari kita serang dia dari 3 jurusan. Mari. Lihat. Mampus kau. Mampus. Kenapa kau hanya mengelak saja? Apa kau tak menghadapi kami? Diam kau! Aduh. Lihat! Lihat ujung pedangku! Lihat. Pedangku terkena pukulannya. Pegang pedangmu kuat-kuat! Pedangku jatuh. Jangan kau coba-coba untuk memungut pedangmu itu. Hei, siapa kau nenek peot? Kau mau menyerang muridku di kala dia lengah? Oh, dia muridmu. Bagus. Berarti hari ini aku akan membunuh 2 orang sekaligus. Guru dan murid. Terima kasih, Nyi Guru. Awas, Wulan! Pungut juga pedangmu lalu kau serang aku. Lalu kau mau membunuhku. Nah, bunuhlah kalau kau bisa. Terimalah pukulan 10 jari dewaku. Mati. Kawanku mati. Dan kau juga harus mati. Nih, seranganku. Pedangku patah oleh tanganmu. Kawanku muntah darah. Sebentar lagi kawanmu akan mampus. Dia mati. Dia memang harus mati. Dan kau juga harus menyusul kedua kawanmu ke alam baka. Jangan bunuh aku. Aku tadi tidak sungguh-sungguh melawanmu. Dia memang tidak bersungguh-sungguh melawanmu, Wulan. Kenapa kau tidak sungguh-sungguh melawanku? Hah? Karena aku sudah ingin bergabung kembali dengan kawan-kawan dari Dharmasraya. Sedangkan kalian berdua pasti orang-orang yang membela kerajaan Dharmasraya. Apa pedulimu dengan kami? Sudah, berilah dia jalan. Baik, Nyi Guru. Tapi serahkan dulu barang rampokanmu itu. Baik, ini. Nah, cuma itu. Sekarang berilah aku jalan. Kau mau kemana? Aku akan kembali ke kota raja. Aku akan berjuang untuk kerajaan Dharmasraya. Ingat, bila dalam peperangan nanti kau bertemu olehku sebagai pasukan Singasari, maka kau tidak akan aku beri ampun. Percayalah, aku bersumpah untuk mati demi negeri ini. Pergilah. Terima kasih. Ternyata kau perempuan yang masih punya perasaan. Kang Batara, Wulan, rupanya Kang Batara sangat sibuk menghadapi peperangan ini, sehingga Kang Batara sulit aku temui. tidak sulit Wulan. Hanya aku bingung. Kenapa, Kang? Untuk sementara, kita memang memenangkan perang ini. Tapi dalam beberapa hari, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud Kang Batara? Kemarin pagi, aku akan menangkap 2 orang pemuda di desa tetangga. Tapi ketika aku datang,
Kedua pemuda itu telah tewas dengan kepala mereka ditembus oleh semacam senjata. Kemarin malam, aku mengejar 3 orang yang tidak dikenal melintas di desa ini. Tapi ketiganya hilang begitu saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketiga orang itu habis merampok. Tapi entah rumah siapa yang dirampok. Karena tidak ada satu warga pun yang melapor bahwa mereka habis dirampok. Aku menemukan ini, Kang. Hah? Uang? Dari mana kau dapat uang sebanyak ini, Wulan? Ditinggalkan orang di tengah hutan. Mungkin uang ini adalah uang hasil rampokan itu. Banyak sekali. Rumah siapa yang mereka rampok? Entahlah. Sayang ya. Seharusnya kita bisa menangkap perampok itu. Sehingga kita bisa tahu rumah siapa yang mereka rampok. Akan diapakan uang ini, Kang Batara? Akan aku serahkan pada Ki Lurah untuk biaya peperangan ini. Dari mana saja kau, Ki Sabrang? Sudah lama aku menunggumu. Aku sulit keluar dari daerah mereka, Kisono Keling. Penjagaan mereka ketat sekali. Apa itu bukan alasan saja, Ki Sabrang? Tidak, Kisono. Aku betul-betul tidak bisa keluar dari desa Lubuk Mentilin. Bahkan 2 hari yang lalu, rumahku dirampok orang. Maaf, yang merampok itu adalah 3 orang prajurit Singasari. Apa kau tidak salah bicara, Ki Sabrang? Tidak, aku tahu betul. Karena mereka yang mengatakan begitu. Prajurit Singasari tidak pernah dididik untuk melakukan perbuatan keji begitu, Ki Sabrang. Lihatlah, pasukan utuh. Tidak ada satupun yang kurang. Kecuali pasukan yang berasal dari orang-orang Dharmasraya. Dharmasraya? Ya, kami memang kehilangan beberapa orang pasukan yang berasal dari orang-orang Dharmasraya. Bahkan menurut petugas Sandi, mereka telah tercerai-berai di beberapa desa. Dan aku yakin merekalah yang merampok, Ki Sabrang. Iya, tapi walau bagaimana, aku menderita kerugian, Kisono Keling. Hartaku habis dikulas oleh mereka. Di dalam keadaan perang semacam ini, kejadian itu sudah biasa, Ki Sabrang. Baru hanya harta. Bahkan nyawa Ki Sabrang pun bisa habis bila Ki Sabrang tidak hati-hati. Kalau begitu, aku akan menggempur orang-orang Dharmasraya yang berkedudukan di Lubuk Mentilin. Kisono Keling harus bantu aku. Maksud Ki Sabrang? Ya, Kisono Keling harus ikut aku menggempur orang-orang Dharmasraya. Apa yang bisa Ki Sabrang lakukan? Kalau dengan pasukan yang banyak begini, aku akan bisa menghancurkan mereka. Ki Sabrang jangan bermimpi. Baru saja aku dan pasukanku menderita kekalahan. Sehingga aku mundur kemari. Bahkan aku terpaksa memecah pasukanku menjadi beberapa bagian untuk menghindari korban jatuh lebih banyak. Dan ini semua adalah karena Ki Sabrang. Karena aku? Iya. Bukankah Ki Sabrang yang memberitahu petunjuk bahwa aku dan pasukanku bisa menggempur mereka habis-habisan? Tapi nyatanya mana? Justru mereka yang menggempur dan menjepitku habis-habisan. Sedangkan Ki Sabrang hanya enak-enak di rumah. Lalu lapor kemari karena dirampok. Bahkan menuduh orang-orangku yang merampok Ki Sabrang. Iya, tapi aku benar-benar dirampok orang. Itu urusan Ki Sabrang. Kalau aku mau menuntut pun, aku akan tuntut Ki Sabrang. Karena petunjuk Ki Sabrang lah, maka kami digempur dan dijepit habis-habisan. Baik. Kalau begitu bergabunglah dengan aku. Aku juga bisa punya pasukan. Lalu bersama-sama kita serang dan kita rebut desa itu. Aku berperang bukan untuk kepentingan Ki Sabrang, tapi demi kepentingan Singasari. Ini juga demi kepentingan Singasari. Kita akan bisa punya tempat pasukan yang kuat bila kita bisa merebut desa itu. Ki Sabrang jangan bermimpi. Aku pun bisa membuat sebuah tempat untuk pasukanku. Aku tidak bermimpi, Kisono Keling. Aku menawarkan jasa baikku padamu. Bergabunglah denganku. Kau jangan perintah aku. Jangan kau suruh lagi aku masuk perangkap mereka. Ki Sabrang, jika kau benar-benar ingin membantu Singasari, datang dan bergabunglah bersama pasukanku di sini. Itu kalau kau memang punya pasukan. Akan aku buktikan bahwa aku memang punya pasukan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bunga kemboja sudah di tanganku, Marompang. Tunjukkanlah kehebatanmu, karena aku butuh bantuanmu.
Mak Rompang, bantulah aku. Aku butuh bantuanmu. Aku sudah mendengar bisikanmu, Sabrang. Apa yang perlu aku bantu? Aku butuh pasukan agar orang-orang Singasari ini percaya, agar orang-orang Singasari ini tidak meremehkan aku lagi. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Aku akan menghancurkan setiap yang menentang kemauanku. Terima kasih, Mak Rompang. Pinggir sungai. Rupanya kau masih menyempatkan waktu untuk bersemedi. Tidak juga. Petugas Sandi melaporkan padaku bahwa kau sedang bersemedi di tepi sungai. Iya, untuk menenangkan pikiranku. Tidak usah kau pikirkan hartamu yang dirampok Ki Sabrang. Yang harus kau pikirkan adalah bagaimana Singasari dengan cepat bisa menundukkan Dharmasraya. Iya, aku memang berpikir begitu karena aku sudah banyak rugi. Malam ini terasa agak aneh bagiku, Ki Sabrang. Apa kau juga merasakannya? Ya, sedikit. Mungkin akan terjadi sesuatu. Ya, mungkin juga. Semoga saja akan ada petunjuk bagiku bagaimana memenangkan perang ini. Karena aku belum pernah kalah dalam peperangan dimanapun. Dan aku tidak ingin kekalahan itu datang di sini. Tidak. Kisono Geling sudah mendengar kereta kencana Mak Rompang mendekat kemari. Ki Sabrang, aku mendengar seperti bunyi sebuah kereta kuda. Padahal aku dan pasukanku tidak mempergunakan kereta kuda. Sekarang kau akan tahu bahwa aku juga punya kekuatan. Kini aku melihat lampu kereta itu dari kejauhan. Apa Ki Sabrang juga melihatnya? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kereta kencana Mak Rompang makin mendekat ke tempat pasukan Singosari itu. Lampu kereta tampak berkedap-kedip tertiup angin. Sementara Ki Sabrang tersenyum, senyum kemenangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kelima, Penunggu Karang Bolong, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.